Baik, puji Tuhan. Selamat malam semua. Yang di Indonesia, selamat pagi. Sudah pagi. Istri saya pun juga ini di Papua. Jam 4 dan jam 4 subuh. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya nggak tahu sekian puluh tahun saya itu ada di Pedision ini, tapi baru hari ini saya mengalami sukacita yang luar biasa. Oke, kenapa? Nah, saya mau cerita supaya tahu. Kita baca dulu Matius 4 ayat 26. Saya harap saudara jangan kaget kalau saya cerita ini, karena betul-betul ini luar biasa. Matius 6 24. Matius 4 dulu. Matius 4:26. Oh. Saya bilang apa? Barusan 6:24. Oh, kembali. Matius 4:26. Tadi yang pertama saya bilang 4:26 tadi. Iya. Oh iya, gara-gara siapa tadi? Perubahan 24. Apa 26? Oke. 4 ayat 26. Mana? Ayatnya cepetan. 26 enggak ada. 25 Matius 4. 25 mentok. 25 mentok. 25. Cuma sampai 25. Cuma sampai 25. Nah, yang uang itu loh. Fel, kok Matius 4:26 itu bukan? Matius. Enggak. 6:24 ya. Matius Fil, ternyata coba. Ya, Matius 6 ayat 24. Oh ya, maaf. Oh, tadi gara-gara kasih pisang goreng saya. Dipaksa makan dong. Pisang goreng yang anget-anget katanya. Ya, ini dia. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara dan saya, baca terus. Saudara dan saya tidak dapat melayani Tuhan dan uang. Uang, mamon itu uang. Ya, ada. Ini belum diganti juga bahasa Belanda yang lain. Coba bawa headbook ada nggak? Yang bawa headbook, kalau baca yang Belanda ini gimana ini? Lupa semua. Headbook. Siapa ada tahun ada headbook? Yang benar. Ja, hier staat onderop, jij kan nooit twee heren dienen, want je zal altijd meer van de een Van de een, ya. en van de ander houden. Je kan niet God dienen en mammon. Oh mamon, itu terjemahan apa? Ya headbook. Saya mau cari kata uangnya dalam bahasa Belanda. Nah, silakan dengar. Van mau pakai E. Mau pakai U kunt niet twee heren dienen, want u zult de ene haten en de andere lief hebben, Ja. of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Nah, Ja. het gersel. Saudara, setan itu selalu cari orang Kristen yang doyan duit. Catat itu baik-baik. Setan selalu cari orang Kristen yang doyan duit. Mensen die houden van geld. Nah, ini yang buat saya sukacita hari ini. Die mag God. Karena sore tadi saya berhasil mengalahkan setan. Amen. Hanya Tuhan Yesus yang bilang uang itu setan. Ya, hanya terjemahan Het is alleen Jezus die zegt dat geld is gewoon de duivel is. Saudara, setuju nggak? Tidak ada manusia lain di dunia selain Yesus yang berkata uang itu setan. Maka itu kejahatan selalu dimulai ketika orang cinta uang. Ya, kejahatan selalu dimulai ketika orang itu cinta. Nah, ini sukacita saya. Maaf ya, jangan mikir macam-macam. Saya cuma cerita untuk ayat ini kita genapi dalam hidup. Van, hari apa Jennifer ngurus tiketnya ke Paris? Sabtu. Ya, jadi Minggu kami berangkat ke Paris dan tadi siang ini pulang. Sudah dapat tiket. Pakai Eurostar dari Paris ke Nord
Ya, tujuannya Rotterdam. Ya, sudah diatur tiket itu sampai Brussels ganti yang IC, ya, yang ke Rotterdam. Nah, ketika diperiksa di kereta, kondekturnya bilang ada stacking. Iya, semua kereta dari Brussels ke Belanda nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Tapi coba aku bantu kamu cari. Oh ada, tapi kamu harus overstappen 3 kali, ganti tren 3 kali. Jadi dari Brussels ke Essen, dari Essen ke Arnhem, dari Arnhem baru Rotterdam. Oke, nggak apa-apa, karena tiba juga masih jam 17.52 di Rotterdam. Kan masih sempat untuk kesini. Tapi begitu kami turun Brussels, cari data, semua yang ke Belanda nggak ada kereta. Nah, lalu kami tunjukkan yang rute itu, ada jelas di Spur 20, ya. Tapi kami sampai sana tidak ada keretanya. Terus kami ke tempat tiket, informasi tanya. Dia bilang ada 2 seharusnya jadwalnya ini yang kamu bisa naik, tapi katanya tidak ada. Terus gimana? Coba-coba tunggu. Ternyata ada, tapi sampai Rotterdam jam 19.50. Bukan lumayan, lebih sampai sini. Terus itu pun belum pasti, karena stacking itu. Karena langsung saya cek saldo saya, karena harus naik taksi mau tidak mau, Nah, angka itu keluar, tapi saya belum tahu taksi dari stasiun Brussels ke Rijswijk itu berapa. Karena dicek, ternyata bilang kurang lebih 420 sekian. Nah, tapi karena saldo cukup, saya bilang naik taksi saja, tidak bisa tidak. Begitu nyampe di Rijswijk, keluarnya 432,50 sen, dan itu kalau rupiah 7.600.000. Karena dengar ya, saya nggak kesel sedikit pun. Karena uang itu bisa dicari. Maka itu saya mau saksi kepada saudara. Satu-satunya cara buat setan stroke, mencret-mencret, migrain, kalau saudara nggak doyan duit. Oh nggak amin. Coba terjemahkan. Nggak dengar? Oh iya. Loh ya. Ya. Jangan nanya kan terjemahkan mau apa? Ja, dus dat is bijvoorbeeld aan jou gek als je niet van geld houdt. Amin. Amin. Serius. Saya pernah di Amerika, kami berangkat berempat. Ya. Nah, waktu itu kami dari Washington DC mau ke Michigan. Nah, harus overstappen, saya lupa di kota mana. Nah, anak saya yang beli tiket di New York itu ternyata dari 4 ini yang 1 salah tahun depan. Nah, begitu kami itu tiket cuma $123 satu orang, ya, Anglerized itu 1 kali sana. Begitu saya ternyata yang satu ini kok nggak ada namanya. Ternyata tahunnya yang keliru, tahun depan itu. Nah, yang nggak dapat tiket ini orang yang belum pernah ke Amerika. Bayangkan, kalau dia pernah ke Amerika nggak pusing. Terus nggak bisa. Ya udah saya tanya ada bisnis kelas nggak? Cari gitu. Karena tinggal dekat aja. Karena dari kota transit ke Michigan itu 45 menit. Kira murah begitu. Nggak ada juga. Ini full. Waduh, bagaimana satu? Adanya besok. Nah, saya nggak bisa ninggalin satu ini besok.
Saudara sekali lagi bingung mau bagaimana. Oh, ada batal satu. Saya pikir ekonomi, ternyata bisnis kelas. Dengan 1.000 US dollar satu orang ini. Ini anak saya yang satu yang betul-betul hitungannya jelimet sekali. Saya tahu. Saya suruh dia, kamu cek ATM Papa, ada isinya enggak? Mukanya sudah berubah. Karena dia tahu. Saya bilang, bukan duitmu, itu duit Papa. Dia tahu maksud saya. Mukanya masam betul, saya katakan begitu. Ada apa? Tapi jawabnya enggak enak. Ada, saldonya ada ada. Langsung bayar. Anak ini nangis. Yang tiketnya salah itu. Wah, lebih baik Papa nuntut orang yang dulu. Terus saya dituntut, terjadi mau nuntut apa lagi? Kalau kau nuntut tak mungkin dia bisa bayar. Dari 123 jadi 1.000. Lagi sekali gak ada perasaan nyesel, kecewa, tidak. Maka itu dengar ya. Menurut Matius 6:24, satu-satunya ujian saudara dibenci setan kalau saudara benci mereka. Kok cuma satu yang ngomong persis? Serius? Maaf loh saudara. Maaf ya saya cerita. Seperti kasus ini. Setiap ada 5 Selasa saya pasti datang. Maaf ya, dan semuanya tahu. Dan Tuhan cukupi terus sampai hari ini. Nggak kepikir bukan? Saya tahu nih kalau saya ngomong duit dengan orang Belanda, aduh. Karena orang Belanda ini 5 sen aja dihitung. Maaf. Untuk tidak sekarang. Maka itu ayo buat setan kejet-kejet. Itu bahasa Belanda yang kejet apa ya? Kesakit, stipend. Ketika kita gak sayang duit, ini hidup. Wah, ini wajahnya gak enak. Dengan ini nggak usah bingung. Uang gak ikut gambar. Lu serius tuh saudara? Sejak berapa puluh tahun yang lalu saya tuh gak pernah hitung-hitungan dengan uang. Asal dari Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ya. Bahasa Belanda tadi kata iman ya. Sama bahasa Indonesia tidak apakah. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang. Saudara, menurut firman itu bahasa Belanda kata iman ya. Tapi kata apa? Orang. Under lift. Oke. Kalau Tuhan Yesus berkata uang itu seorang, berarti dia pribadi. Person. Bukan benda, bukan barang. Maka itu uang itu punya nyawa karena dia pribadi, person. Jangan anggap enteng. Jadi satu-satunya barang yang punya nyawa itu kurang ajar betul. Orang yang sulit mengambil keputusan. Dengar ya? Orang yang sulit mengambil keputusan itu pasti orang yang gak mau rugi. Dan orang itu pasti pelit. Momentan, gak apa-apa. Saya ulangi. Orang yang sulit ambil keputusan adalah orang yang tidak mau rugi. Betul? Karena dia kira. Lu serius? Maka itu lihat, orang yang seperti itu kalau belanja lama sekali, walaupun cuma beli 2 barang. Betul atau tidak? Kenapa lama?
Milih. Betul enggak? Cari yang baik tapi murah. Begitu lama. Banyak orang yang pergi dengan saya, mereka tahu saya ini kalau belanja nggak pernah lama. Saya sudah. Kalau saya perlu dan saya ada uang, bisa beli. Saya nggak mau tunggu nanti kalau ada bidding, kelamaan. Sering orang itu tunggu sel, iya kalau masih ada barangnya, gimana? Oke, 1 Korintus 6 ayat 7. Ayo kita lihat ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Tuhan Yesus baik, amin. Maka itu saya berkata, kali ini pertama kali saya ke Sion bisa sukacita luar biasa. Karena saya bisa nyakitin setan. Itu masalahnya. Haleluya. Senang nggak? Sekali-kali lah kita nyakitin dia karena dia boleh-boleh nyakitin kita. Amin. Betul ya? Bolak-balik dia itu nyakitin kita. Ini waktunya kita nyakitin dia. Ya, benar. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Adanya saja masalah. Ya, ada saja yang enggak terjadi. Telah baca merupakan kekalahan bagi kita. Ayo, mau kalah kemana? Nah, benar. Jawabannya satu, jangan pelit, pasti menang. Mengapa kita tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kita tidak lebih suka? Baca. Lu yang baca suka dia baca. Mengapa kita tidak lebih suka di? Ini kan gak enak dua-dua. Pan bacakan itu yang kuat suaranya. Het is toch onwaardig dat u als gelovigen geschillen hebt. Nah, gelovigen yang orang percaya, ya terus. Waarom bent u niet bereid onrecht te verdragen? Onrecht verdragen. Waarom laat u zich niet liever benadelen? Nggak enak semua. Tapi justru dua hal ini yang membuat setan stroke. Betul? Yang buat setan serangan jantung sebenarnya. Buat setan kejet-kejet. Kalau saudara dan saya siap rugi dan siap diperlakukan tidak adil, bukankah itu yang Yesus alami? Bukankah itu Yesus alami? Untuk menyelamatkan siapa? Bajingan-bajingan. Bajingan-bajingan ini. Bayangkan kalau nggak Yesus hitung-hitungan dan nggak mau rugi, kita jadi apa hidup ini? Maka itu ayo kita buat hal seperti ini. Maaf ya, saya cuma ngomong. November 84 itu pertama kali saya ke Belanda. November 84 pertama kali. Maaf, sampai hari ini April 2025. Maaf, yang saudara tahu berapa ratus kali saya ke sini. Tidak ada satu kali pun gereja Belanda bayar tiket saya pulang pergi. Ini kesaksian luar biasa. Dan kalau saya ke sini 5 Selasa, karena ada saya ke Amerika, karena ada 2 minggu yang kosong, saya jadi berkat saya. Begitu pula gereja Amerika, belum pernah ada yang bayar tiket saya. Begitu pula saya ke Australia berapa ratus kali. Ini kesaksian. Maka itu saya sedih kalau saya punya teman yang namanya pendeta. Maksudnya duit, capek rasanya. Ini loh caranya, saudara. Ayo kita belajar.
Mudah-mudahan semua bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah dengar firman ini, jangan terus mikir. Jangan terjebakkan itu. Oke? Bisa tidur nyenyak, percaya? Begini aja caranya, gampangnya. Yesus dan uang, mana yang lebih dari segala-galanya? Yesus. Tapi faktanya, siapa yuk? Yesus lebih, tapi faktanya kita. Ayo jujur, lebih mudah kehilangan Yesus atau lebih mudah kehilangan uang? Ayo. Lebih mudah kehilangan Yesus, lebih mudah kehilangan uang. Ini fakta, nggak usah jawab daripada berdosa. Dalam hati saja. Justru ini ujiannya. Amin. Maka itu pegang dua hal ini. Kalau saudara belum pernah kehabisan uang total, sulit untuk mengakui Yesus itu segala-galanya. Saya ulangi. Kalau saudara belum pernah nggak punya uang sama sekali dan tetap bersukacita dalam Yesus, maka saudara benar. Yang kedua, kalau saudara belum pernah kehilangan uang dan tetap bisa bersukacita walaupun uang hilang, berarti Yesus Tuhan kita. Berarti karena uang itu ada di mana? Gara-gara Matius 6:24 tadi, saya punya konsep begini. Ternyata uang itu kalau masih di dalam dompet, dia hamba yang baik. Tapi begitu uang pindah ke dalam hati, dia tuan yang jahat. Betul ya? Nah, maka itu uang biar di dompet saja, jangan di hati. Yang di hati tetap Tuhan Yesus. Amin. Saya nggak tahu, Disian pernah nyanyi lagu ini nggak? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Apa terusnya gimana? Iya, enggak ya? Nah, saya mau beritahu saudara, jangan nyanyi lagu itu ketika duitmu banyak. Kenapa? Jawab. Kalau uang lagi banyak, nyanyi satu-satunya, pasti malaikat kurpret. Betul nggak? Karena malaikat percaya kalau uang kita lagi banyak, terus satu-satunya yang mengandalkan hanya Yesus. Bang, kenapa bang? Betul. Lagu itu paling indah kalau tidak punya duit, saudara. Nyanyinya mantap. Satu-satunya. Baru. Oh, tempel di tembok. Karena ini loh bukti. Ya. Memang sulit, tapi kita harus menang. Tidak bisa tidak. Karena cinta Tuhan Yesus tidak bisa sekaligus cinta uang. Loh, betul tidak? Nggak bisa. Loh, aku butuh uang. Semua orang butuh uang. Satu kali saudara, waktu saya bicara tentang uang, ada orang kaya tersinggung. Lagi khotbah ini saya, toto
Dia berteriak. Bapak pendeta sombong sekali. Seperti hidup gak butuh duit saja. Marah. Saya tenang. Saya biarkan dia ngomong-ngomong. Enggak. Oke. Tidak ada manusia gak hidup gak butuh duit. Mati aja gak ada yang gratis. Nah, paling murah mati di belanda kubur itu berapa? Paling murah 10.000 euro. Jadi kira-kira 180 juta. 180 juta. Ayam itu paling murah. Terus saya bilang kepada pengusaha itu, karena Roh Kudus sudah pernah beri saya ilustrasi. Kapal itu perlu air tidak? Perlu. Kalau kapal nggak perlu air, namanya kapal hiasan di lemari. Ya toh? Nah, tapi nggak ada kapal goblok mengizinkan air masuk ke dalam. Orang ini bingung, maksudnya gimana Pak? Tunggu. Kalau saudara itu kapal dan uang itu air, saudara taruh uang air saudara di mana? Saya tanya orang itu. Di dalam. Loh, ngerti nggak? Jadi jawaban dia adalah jawaban pertanyaan saya. Ngerti? Saya butuh uang. Kalau nggak ada uang, saya nggak bisa bolak-balik ke Eropa berapa kali setahun. Tapi uang tidak boleh masuk ke hidup saya. Tenggelam itu. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Maka itu saya katakan hari ini satu-satunya hari yang paling bersukacita saya ada di Sion. Karena saya bisa nyakitin setan. 132,50 sen bayar taksi 2 jam berapa tadi? Habis nggak mau bagaimana? Ya 6 ayat 9. Tetapi mereka, nah ini loh, yang ingin kaya, menjadi kaya enggak dosa. Yang ingin, ya. Marviret willen zijn, ya, willen, ya, yang ingin kaya, vallen in verzoeking. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Bahasa Belandanya apa? Ya, Bu. Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in een verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen en gaat tenslotte verloren. Verloren, hilang, tak bisa kemana habis. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta, bukan cinta Yesus. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagai-bagai duka. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar de allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Coba kepada 9, saya lupa menguraikan kata menenggelamkan. Lihat itu, ya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu karena uang masuk ke hidupnya, seperti air masuk ke kapal. Ada kata menenggelamkan? Lihat Bu. Sebelumnya itu enggak ada ya. Siap, yang terjemahan ada kata menenggelamkan? Quando de transforma zeker slecht met hun afloop. Oh, yang ini ya. Ini general. Yang ini terjemahannya. Ngeri nggak sih? Tapi maaf saya tanya, banyak orang bodoh nggak menenggelamkan dirinya sendiri? Banyak orang bodoh nggak? Banyak.
suami istri yang hidupnya hanya sibuk bicara uang, pasti suami istri itu apa-apa hitung-hitungan di rumah. Betul tidak? Iya toh. Saya pernah ketemu suami istri masalah odol, pasta gigi, sampai harus beli sendiri-sendiri. Jangan pakai punya. Nah, ada itu. Dan memang keterlaluan, tapi ada. Sampai saya juga odol aja ribut begitu. Pasti saudara pernah ketemu orang-orang lain dengan kasus-kasus yang berbeda. Bagaimana jahatnya uang itu? Maaf saya berkata, anak-anak pasti baik, tapi mantu-mantu. Betul tidak? Mantu-mantu ini bisa jadi masalah. Betul? Maka itu ya nggak harus betul. Berapa banyak orang tua masih hidup, anak-anak ini mereka cepat mati karena suruh bagi warisan. Ada ya? Ngeri sekali. Maka itu bapak mama yang punya uang banyak, jangan janjikan warisan ke anak-anak, bagi secukupnya. Suruh mereka cari sendiri. Inilah warisan yang paling tepat. 2 Timotius 1 ayat 5. Berbahagialah bapak mama kalau mewariskan ini untuk anak-anak kita. 2 Timotius 1 ayat 5. Banyak saya kenal keluarga-keluarga kaya, menderita orang tuanya belum meninggal, anak-anak sudah ribut gara-gara warisan. Ya? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak mama, sekaya apapun saudara, wariskan iman untuk anak-anak. Ini yang menjamin anak-anak itu hidup benar. Ya, Van, bacakan yang lihat bu. Ik weet hoe je op de Heer vertrouwde. Net als je moeder Eunieke en je grootmoeder Louise. Ik ben ervan overtuigd dat je geloof niet verzwakt is. Amin. Niet verzwakt. Jadi makin kuat imannya di dalam generasi yang ketiga. Ini yang penting. Kenalkan anak-anak kita kepada Tuhan supaya mereka takut akan Tuhan. Amin. Kenalkan anak-anak kita kepada jalan-jalan Tuhan supaya mereka jadi anak-anak ini. Saya percaya bapak mama yang seperti ini kalau meninggalkan tenang, nggak melek sebelah matanya. Kalau ini anak-anaknya bagaimana? Betul? Wariskan iman untuk anak-anak kita. Ini luar biasa. Tidak ada kesukaan lain dalam hidup ini kecuali warisan iman itu ada untuk semua keturunan kita. Yakin? Nggak takut kehilangan uang? Loh, ya sudah, kita ada salah, terserah. Oke. Yang penting Yesus segala-galanya buat hidup kita semuanya. Amin. Bukan yang lain lagi. Percayalah hidup yang seperti ini, kita akan menikmati hal-hal yang hebat sekali. Amin. Hidup jadi tenang. Betul gak? Hidup jadi apa ya? Enak, nikmat gitu loh. Serius saudara. Hari ini saya tidak menyesal sama sekali. Justru Tuhan izinkan itu stacking keretanya supaya saya akan tahu bahwa saya suka dia. Saya berani keluarkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini saya cuma cerita kalau di Indonesia. Ya. Sulit gereja-gereja kecil di Indonesia yang di desa-desa ya
di daerah-daerah pulau-pulau kecil itu bisa mengundang hamba Tuhan sekelas saya, ngerti nggak maksudnya? Ya, sebab mereka takut nanti persembahannya berapa, nanti nginepnya di mana. Nah, saya nggak pernah pusing dengan hal itu. Saya kalau diundang, justru saya malah tanya di sekitar pendeta tinggal gereja ada berapa gereja? Oh, ada 6. Bisa nggak diundang? Loh Pak, gedung kami kecil. Justru saya gedung. Loh, siapa bayar? Saya bayar nih. Serius. Jadi saya sewa gedung. Nah, tapi masalahnya kalau saya sewa gedung harus sewa kursi. Kalau saya sewa kursi harus sewa sound system. Loh, contohnya gimana benar? Saya bayar. Saya bilang begitu. Dan saya selalu nawarkan makan. Kalau ada 3 sesi berarti 2 kali makan. Beli makan. Untuk berapa orang? Ya untuk yang diundang. Terus yang berikutnya charter mobil untuk ngangkut mereka dari tempat-tempat yang jauh. Dan itu yang saya kerjakan itu jadi kesaksian sampai hari ini di Indonesia. Jadi khotbah sendiri, bayar gedung sendiri, saya posisi sendiri, saya makan sendiri, saya makan mobil sendiri, bayar uang makan sendiri. Pendetanya masih hidup. Di Inskedi saya pernah diundang. Gereja kecil, jemaatnya kurang lebih hampir 30 orang. Nah, terus saya tanya, bisa nggak undang yang lain? Oh bisa, tapi gereja kami kecil. Saya bilang, saya mau naik sentrum. Saya bayar, saya bayar. Nah, waktu itu ada artis dari Jakarta. Ya, puji Tuhan, Kopi Nusa nggak ada, Kopi tahu, ngakak dia tertarik. Nah, terus artis ini ditawari Kopi, mau nggak kamu ikut Pak Daniel pelayanan kasih? Lo mau? Gitu. Pas lagi makan siang bersama Kopi, ada artis itu. Terus saya lagi telepon dengan pendetanya di NSKD tentang bayar ini, bayar itu. Jadi kira-kira audiens yang datang nanti hampir 100 orang, nggak apa-apa, cari catering. Ya, terus langsung pesan menu, beri pesan 3 menu. Mahal audiens, nggak apa-apa, audiens bayar nanti. Ini setelah saya ngomong artis ini terus, jadi nggak ada persembahan, nggak ada, bisa bayar sendiri semua. Ini audiens tertawa. Oh iya, kamu belum pernah ikut audiens pelayanan yang begini ya audiensnya. Saya lagi ada persembahan malah ngasih. Karena saya kenal, saya bilang, jadi ikut enggak? Jadi ikut enggak kamu? Ya ikut lah, ya sudah kamu jadi ngarepin. Aduh, ini kok begitu tertawa. Saudara, ini cara saya hidup. Selalu berbagi, selalu berbagi. Maka itu setan itu jengkel dengan saya. Karena saya nggak pernah sayang dia kok. Amin. Inilah hidup yang sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan. Dan gara-gara ayat. Terus gimana? Kalau lagi nggak punya uang terus lapar. Saya punya prinsip, saya sering berbagi. Jam makan datang ke rumah teman baik. Terus itu saya kerjakan sampai hari ini. Dia nggak percaya, tanya istri saya, tanya anak saya. Tapi jangan tiap hari ya, jangan tiap hari. Jangan tiap hari bilang dia. Lu betul. Jadi itu saya kerjakan. Iya. Nah, kalau sampai rumah teman baik, ternyata cuma diajak ngomong, jam makan, saya langsung ngomong dalam hati, pesan nasi. Minum air. Saudara tahu nggak, puasa itu sehat. Sudah ditemukan oleh beberapa ahli. Ketika perut kita lapar, lalu sel-sel bagus makan sel-sel jahat. Itu luar biasa. Maka yang sering puasa bukan karena ingin diet dan hemat ya. Itu sehat. Serius. Maka dengan intermittent fasting ya ada jam itu sehat juga. Amin.
Jadi kalau saudara dan saya bisa hidup seperti ini, hidup ini luar biasa. Ayat 8, 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 8. Dan ini luar biasa. Mana? Ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Amin. Jadi asal nggak telanjang dan nggak kelaparan itu cukup. Amin. Tadi saya harus telepon Dina karena dia nyiapin kami makanan. Jadi kok jadi cepat nyampe nya? Saya bilang, iya naik taksi bak. Dari pusat taksi habis nggak nyampe. Bagaimana ini? Jadi jangan pernah takut kekurangan. Yang jahat itu ayat 5 1 Timotius 6. Ini ngeri. Dan ini terjadi di dalam banyak gereja. Ayat 5. Nah, jangan dibacakan NTSI ya di situ. Ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Jahat gak itu? Hetuknya apa? Deze Russische-zoekers hebben een zieke geest. Zieke, bijna. Zij weten niet meer wat de waarheid is. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. Jahat sekali. TSI aja. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Dan ini nggak cuma di dalam Kristen, Ustaz. Semua tokoh agama cari uang lewat agama. Dan ini terjadi. Bahasa Belanda ini gimana? Ada beda? Sama? Oh, yang tadi TSI ya? Ngeri, Ustaz. Maka itu motivasi kita itu apa dalam pelayanan? Gak tahu nggak? Itu yang menentukan. Kenapa baru? Oke, ja, please, Tom. Het verlangen naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Sommige christenen wilden zo graag rijk worden, dat het geloof kwijtgeraakt zijn. En zo brengen ze zichzelf in grote problemen. Groot probleem. Ini terjemahan apa, Tom? Translation, what translation? Oh, NBG? Nee. Ja. Gewone taal. Jadi banyak orang salah hidup lewat agama atau lewat pelayanan. Jangan terjadi dalam hidup kita. Maka itu mulai hari ini, saudara, beri garis tegas. Yesus dan uang harus kita pisahkan. Jangan dicampur aduk. Tuhan gak suka. Jadi saingan Tuhan itu adalah uang. Ini. Coba ngomong kiri kanan, merdeka dari uang. Kenapa, Bang? ASV ya, coba bacakan, Bang. Pakai mikrofon. ASV itu yang Belanda. Ya, baca. Voortdurend geroesie van mensen. Ulang. Voortdurend geroesie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Werk u af van dit soort mensen. Lihat itu. Maka itu makin banyak terjemahan kita makin ngerti. Jadi jahat dan ngeri sekali. Yang katanya pelayanan, tapi motivasinya. Betul. Maka itu kalau saudara maaf ya lihat hidup saya.
kesedihan saya. Teman-teman saya itu punya kalimat 99% masalah yang kalian hadapi itu pasti masalah orang lain. Karena dalam hidup saya, hidup istri, hampir kami itu nggak ada masalah. Maka itu masalah selalu musuh orang lain itu. Dari belum bangun, begitu buka WA sudah ada masalah ini, ngurusin itu. Seharian. Dan saya tetap suka cita. Ada yang saya bantu, nggak ada yang belum tunggu dulu sebelum begitu. Nggak usah repot kan? Enak hidup seperti itu. Amin. Percaya hidup jadi ringan. Nggak ada beban berat sama sekali. Haleluya. Dan memberkati kita semua.